106.1 Jeronimo The Real Senam Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milangkori Kanca Muda. Kita jalan-jalan keliling-keliling mengeksplor Provinsi Yogyakarta Kanca Muda. Ternyata di Jogja itu banyak sekali tempat-tempat yang luar biasa, banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa. Dan yang pasti acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung penuh oleh dana keistimewaan. Yang pastinya kita bakal mengeksplor tempat-tempat yang luar biasa, dan sekarang ini tempatnya juga luar biasa sekali. Awan ada di Joglo Batur Kanca Muda Jogja, di Kelurahan Putat Kabupaten Patu di Gunung Kidul. Dan Kanca Muda di sini Awan udah nggak sendiri, Awan udah barengan sama orang-orang luar biasa. Di sini ada Pak Lurah Putat, ada Pak Sukardi. Selamat sore Pak Sukardi. Selamat sore Kanca Muda Jogja, Pak Wawan. Tempatnya luar biasa Pak, ini enak banget, sejuk banget kayaknya. Wah, sayang banget kalau misalnya Kanca Muda belum pernah kesini, langsung kesini ya Pak ya. Ini googling bisa aja, sakit. Iya, googling bisa, lewat jalan juga bisa. Pokoknya nanti kita cari itu Gunung Batur gitu nje. Joglo Batur. Joglo Batur. Di situ langsung nyari, di sini ketemu tempatnya enak. Kanca Muda buka setiap hari nih Pak Jenny. Buka setiap hari. Dan nanti kalau misalnya mau reservasi di sini juga bisa ada tempat penginapannya. Di sini juga bisa kamu nginep di sini barengan sama keluarga juga bisa nje. Bisa, banyak homestay yang ada di Joglo Batur dan sekitarnya. Luar biasa. Dan juga dari Dinas Koperasi ada Pak Wisnu. Ini adalah Kepala Bidang KUMKM. Atur nuwun Pak Wisnu, sudah diajak ke sini. Tempatnya luar biasa ini Pak Wisnu nje. Potensi yang memang sayang banget kalau tidak banyak yang tahu nje. Ini harus banyak yang tahu, harus banyak yang kesini gitu Kanca Muda Jogja. Dan juga nih ada perwakilan UMKM dari Kelurahan Putat, ada Bu Siti. Ya. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Bapak. Boleh tahu nggak di Bu Siti ini usahanya apa gitu? Kebetulan usaha kita yang berada di Desa Prima, Desa Putat, kita ada usaha jeripik pisang, jeripik tempe, singkong, ampeyang coklat, dodol coklat. Pokoknya semua kita ambil dari yang kita memanfaatkan budaya lokal, hasil lokal yang dari desa kita, yang dulunya istilahnya kita masih jual mentah, kalau bisa kita olah sendiri biar harganya meningkat dan mungkin untuk ekonomi lebih meningkat lagi. Oke, betul ya Mbak. Jadi akhirnya dijual tuh bukan hanya barang mentah, tapi juga dijual dalam produk olahan yang punya nilai yang lebih tinggi. Gitu. Dan memang tema kali ini Kanca Muda Jogja adalah bagaimana meningkatkan potensi UMKM yang ada di Putat ini gitu Kanca Muda. Dan kalau melihat sebenarnya potensinya banyak sekali ya Pak ya. Di sini ada potensi budayanya, ada macam-macam ya Pak. Iya, baik. Jadi Kanca Muda Jogja Jeronimo bahwa di Putat ini banyak potensi yang kaitannya dengan pariwisata, budaya, trainer dan prima. Barangkali nanti bisa kupas satu persatu untuk teman-teman ataupun Kanca Muda di Jogja mengetahui lebih jauh tentang Kelurahan Putat sebagai desa mandiri budaya. Oke, tapi kalau misalnya potensinya UMKM yang paling banyak di sini nih apa sih Pak? Apakah kerajinan? Apakah tadi juga? Karena kan di sini juga Kanca Muda Jogja di sini nih terkenal akan kerajinan kayunya nih Pak Anji. Iya. Jadi UMKM yang paling banyak di Kelurahan Putat ini memang kerajinan kayu. Jadi Kanca Muda bisa mengkoleksi apapun, memakai apapun, dari yang untuk topeng, kemudian untuk souvenir. Jadi teman-teman Jogja, baik itu yang dari luar Jogja maupun yang ada di Jogja, bisa memperoleh beberapa souvenir, banyak souvenir yang diinginkan di Kelurahan Putat ini. Semuanya ada di Putat. Dari souvenir sampai alat rumah tangga, nampan, cangkir dan sebagainya. Mungkin Kanca Muda Jogja yang di rumah misalnya main ke Jogja terus lihat ada kotak tisu yang ada di batik, kemudian ada wayang batik, topeng batik, itu semuanya kebanyakan dari Putat nih Pak. Dari Putat. Jadi untuk teman Kanca Muda untuk menyimpan emas juga bisa, menyimpan CD barangkali, tempat laptop, kita ada semuanya di Putat untuk gantungan kunci. Kemudian UMKM yang lain Kanca Muda yang di Jogja
olahan, produk olahan dari minuman sampai UMKM ngingu lele, ngingu kambing ternak. ada di sini. Kemudian mau batik kayu, batik kain untuk teman-teman UMKM di Putat siap. Komplit pokoknya ya Pak Nji. Komplit sekali. Kalau boleh tahu berapa banyak sih Pak UKM yang ada di Putat nih sekarang tuh ada berapa ratus pengrajin atau berapa puluh pengrajin ya Pak? Untuk yang di Putat khususnya pengrajin kayu berbagai jenis produk itu 500 pengrajin Itu banyak dari banget itu Pak. 4.000 sekian penduduk yang ada di wilayah kami, banyak sekali. Kemudian ada teman-teman yang lacon dari luar Kaluran Putat juga banyak untuk memenuhi produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Oh, iya. Dan itu memang awalnya gimana sih Pak akhirnya bisa terbentuk seperti kelompok-kelompok pengrajin yang jumlahnya juga luar biasa itu Pak. Oke ya, terima kasih. Jadi kita harus berterima kasih kepada para pelopor pendiri wilayah kami ini bahwa untuk kerajinan kayu ini bermula dari Simbah dulu, Simbah Wagio dan kakek moyang yang terdahulu yang dulu memang Kaluran Putat ini sudah merupakan pusat kebudayaan, tari-tarian dan sebagainya. Karena untuk melengkapi aksesoris yang ada di tari itu perlu topeng. Jadi ada barangkali gambar wayang Gatotkaca katakan, kemudian Werkudara, kemudian Buto atau Gandharwa, itu face-nya, mukanya harus berbentuk seperti itu, seperti cerita wayang yang ada di Ramayana maupun Bharatayuda. Kemudian para pelopor pendiri yang ada di Putat itu membuat ataupun berlatih membuat topeng seperti itu. Kemudian cara turun temurun dari anak pinak itu dikembangkan di wilayah dari mulai Batur, Bubung, kemudian sekarang sudah menyebar ke seluruh Kelurahan Putat. Bahkan di luar Kelurahan Putat juga banyak teman-teman atau warga yang ikut mengembangkan kerajinan kayu yang ada di wilayah kami ini. Oke, berarti awalnya itu adalah dari kebudayaan dulu, pusat sentra seni, kemudian ini butuh nih pemenuhan akan aksesorisnya, topeng dan lain-lain. Akhirnya berkembang hingga saat ini menjadi 500 pengrajin itu gitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian ini sudah keluar daerah pemasarannya, tentu saja tidak hanya sekedar dipakai untuk seni yang ada di Kelurahan Putat, tetapi sudah merupakan komoditi ataupun produk yang dari Kelurahan Putat, khususnya kerajinan yang ada di wilayah ini, baik itu ke Jogja, Jakarta, Bali, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Betul. Ini saya ngelihat produk-produknya juga di Bali banyak, di luar negeri juga kayaknya ini udah masuk kemana-mana nih Pak Nji ini. Dan ini Pak, kalau misalnya untuk pengembangan dari UKM sendiri ini sebenarnya kemudian dari pemerintah Kelurahan sendiri ini memfasilitasinya dibuat dalam bentuk kelompok atau kemudian memang dilepas sendiri-sendiri atau bagaimana sih Pak? Untuk pengembangannya di setiap wilayah ini untuk kita bentuk kelompok-kelompok, baik itu yang ada di Batur, Bubung, kemudian ada beberapa banyak kelompok setiap padukan, tapi tetap terkoordinasi ataupun terorganisir dalam satu wadah, dalam satu kelompok yang ada di masing-masing wilayah. Oke, dan salah satu kelompok misalnya UMKM adalah Mbak Siti, Nji. Ya. Mbak Siti ini kalau ini adalah kelompok UKM olahan makanan ya Mbak Nji. Iya. Ini berapa banyak Mbak satu kelompok ini? Satu kelompok itu ada 10 orang. Terus kita usahanya juga masing-masing banyak produksi. Kita kerjanya dibagi, ada yang pemasaran, marketing, ada yang mencari bahan, ada yang nanti pas ngolahnya itu bersama-sama. Tapi kalau untuk marketingnya kan kita nggak semuanya istilahnya bisa jualan. Nah, kita cari yang mungkin orangnya agak
pinter ngomong atau gimana gitu. Terus kita jualnya ke warung-warung, kita nitip ke toko oleh-oleh. Terus bisa online juga begitu Pak untuk pemasarannya. Oke, jadi ini akhirnya dibentuk per kelompok-kelompok dan satu kelompok itu sendiri nanti dibagi menjadi tugasnya masing-masing. Wah, ada yang produksi sendiri, ada yang jualan sendiri dan lain-lain. Gitu. Dan kendalanya gimana nih Mbak? Karena kan akhirnya ada pandemi selama 2 tahun. Ini udah kayaknya mendunia ini pandeminya. Ini ada pengaruhnya nggak sih dampaknya ini gimana? Kalau untuk masalah pengaruh dampaknya mungkin kita sangat merasakan sekali Pak ya. Dulunya sebelum corona mungkin kita asetnya bisa 2 juta, 3 juta sampai 4 juta. Itu setiap bulannya atau bisa dibilang setengah bulan. Tapi setelah ada corona ya kita turun hampir 80%. Kita apalagi dulu waktu ada PPKM suruh itu dulu ya, sudah dulu. Nah kita ya berusaha mengikuti aturan pemerintah ya, kita istirahat dulu dan nanti setelah nanti mungkin ada kelonggaran, oh udah boleh jualan istilahnya udah kan otomatis toko juga untuk pendatangnya juga sedikit. Betul. Nggak seperti waktu dulu belum corona kan setiap ada pariwisata istilahnya mampir, oh situ ada produksi ini, ayo kita ke situ. Tapi setelah ada corona kan istilahnya untuk pendatang ataupun yang berwisata juga kurang. Jadi kita cuma baru melayani yang pemesan. Seandainya beliau pesan apa kita baru buatkan pesan ampiang ataupun dodol coklat ataupun keripik pisang. Nah kita baru buatkan begitu karena takutnya kalau kita udah nyetok nggak laku kan cuman malah terbuang. Terus modalnya juga lebih banyak membuang daripada kita dapatkan untuk pemasukan begitu Pak. Oke. Dan akhirnya kalau dari kelurahan sendiri Pak, ini ada nggak ini bentuk pendampingan seperti apa sebagai pemberi solusi lah untuk kelompok-kelompok ini? Ada kegiatan apa Pak yang dilakukan atau mungkin ada hal-hal yang kemudian diarahkan oleh Pak Lurah sendiri? Iya. Fasilitas pemerintah dalam arti luas untuk UMKM yang ada di Putat ini kita banyak memberikan fasilitas. Contohnya yang dari Bu Siti tadi, dari awal kita sudah fasilitasi dari CSR maupun dari pemerintah, baik itu dari keterampilan, keterampilan pengolahan, packing, marketing dan lain-lain itu kita fasilitasi baik secara kelompok-kelompok maupun secara keseluruhan. Jadi selain Bu Siti di Kelurahan Putat itu banyak sekali UMKM seperti ada yang di sana. Saraputan itu juga Pak. Minuman, ada minuman dari tradisional, serai dan sebagainya, seruputan namanya. Kemudian ada dodol coklat, kemudian ini ada ingkung berkat dalam yang kita kendurian. Jadi ini akhirnya memang dari kelurahan sendiri intens ya Pak mendampingi. Ini sekarang pandemi let dodol online. Ini gimana juga didampingi dari kelurahan juga mendampingi memberikan skill tambahan. Kemudian sebagai desa mandiri budaya tetap UMKM yang ada di Kelurahan Putat ini kita usahakan untuk bisa menerima fasilitas dari desa mandiri budaya. Khususnya yang UMKM di Putat ini sudah ada yang khusus olahan itu ada 14 kelompok. Khusus olahan makanan Khusus olahan makanan. Belum yang kerajinan. Kemudian dari Desa Mandiri Budaya lewat Dinas Koperasi dan UMKM DIY itu kita ada Desa Prender, Desa Prima yang kita upayakan untuk bisa meningkatkan baik produk maupun pemasaran pemulihan perekonomian di masa pandemi ini. Menarik Kancah Muda Jogja ini pendampingannya intens sekali nih Pak Anji. Dan ini kalau misalnya kamu membayangkan Kancah Muda Jogja ini kalau kamu di Joglo Batur ini kamu bisa melihat wah pemandangannya cantik sekali dan ini kamu bisa melihat Jogja gitu Kancah Muda Jogja plus di sini kalau misalnya kamu mau makan kumpul keluarga terus mau pertemuan itu outbound itu kayaknya enak sekali nih Pak Anji. Dan ini di sini kebetulan pas ada salah satu pengrajin yang sedang membuat patung topeng kayu nih Pak Anji ini kan Anji. Itu topeng kayu dari nol sampai finishing bisa diproduksi di Kelurahan Putat ini. Ini memang dari awal seperti itu ataukah dulu awalnya dari bahan mentah dulu kemudian akhirnya berkembang pripun Pak?
Ya, ini fasilitas dari pemerintah juga ya. Dari awalnya memang mereka dari mentah dulu sebelum ada sentuhan dari pemerintah, mereka membuat ini secara kreatif sendiri. Umpamanya buto itu mereka ngecat sendiri, berusaha menyesuaikan seperti yang ada di cerita wayang. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dan fasilitas dari pemerintah, diajarkan cara membatik, cara produksi yang berbagai macam dari berbagai instansi, terlebih dari dinas perindustrian dan koperasi ini semakin meningkat. Oke. Dan ini kalau misalnya Pak Wisnu melihat potensi yang sangat-sangat luar biasa di Kelurahan Putat ini, sebenarnya kalau dinas koperasi strateginya pengen diapain lagi sih Pak? Ini kan udah potensinya luar biasa aja Pak Anji. Budayanya ada, wisatanya ada, UKM-nya ada. Ini pengen seperti apa lagi nih Pak? Dinas koperasi ini pengen mendorong bagaimana lagi, strategi yang seperti apa? Matur nuwun Mas Awan. Jadi yang pertama, Putat ini terutama di Joglo Batur ini, Nyondro Pak Lurah ini tempat yang saya itu tidak pernah bosan. Betul. Saya sudah beberapa kali ya, dan itu tidak pernah bosan. Iya. Jadi di sini di Batur ini nanti kalian teman-teman dari Jeronimo mempromosikan ya Pak Lurah ya, memviralkan Batur ini menjadi lokasi yang kalau kita lihat di daerah Patuk kan ada GH, Iya betul. ada Ngelanggeran. Wah, ini yang perlu dioptimalkan ya Batur ini. Padahal ini wah malah lebih bagus sih Pak ya. Nah, sebenarnya memang kalau saya ceritakan nanti hanya kelihatan kedengaran saja, tapi kalau nanti Kanca Muda bisa main ke sini, bisa melihat bagaimana dari sini kita bisa melihat sisi selatan Gunung Kidul seperti apa. Dari kalau orang kami, kalau dari saya dulu perguruan tinggi dari zona Batur Agung bisa melihat sisi selatan, hijau-hijauannya Gunung Kidul seperti apa. Ini menjadi keunggulan yang ada di Putat. Atau kalau kita lewat dari Jogja Wonosari, sebenarnya jalan Putat itu hanya mungkin satu kilo atau berapa ya Pak ya. Iya, tinggal belok kiri iya. langsung. Dan itu kita hanya melihat sekilas sebenarnya. Putat mungkin hanya sisi selatan ya. Tapi ternyata potensi yang ada yang bisa dijual atau diunggulkan Putat itu ada di sisi utaranya. Ini menjadi sebuah kalau bagi saya ini harta karun yang harus benar-benar dioptimalkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Putat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Awan, Putat ini sudah ditetapkan menjadi salah satu desa mandiri budaya. Oke. Di antara yang lain. Bahkan kalau di-scoring oleh teman-teman Pani Radio, Kelurahan Putat ini skor desa mandiri budaya itu juara 1. Wah, luar biasa. Nomor 1. Jadi dari aspek budayanya seperti apa, wisatanya seperti apa, prenernya seperti apa, dan primanya seperti apa. Kalau dari aspek budaya kan tadi Mas Awan kalau sebelum lihat ke sini, di situ ada petilasan Prabu Brawijaya itu. Kalau di bawah jeli itu ada pohon-pohon besar. Nanti Pak Lurah bisa bercerita dulu. Petilasan itu sangat dihormati oleh masyarakat sini. Kemudian kalau nggak salah ada sumber air ya, ada goa atau sumber air Pak Lurah ya. Nah itu juga nanti Banyu Nibo ini yang kalau pas hujan airnya juga kenceng ya Pak Lurah ya. Yang juga menjadi bagian dari aspek kebudayaan. Tapi yang lebih penting, budaya yang masih diuri-uri oleh masyarakat Putat adalah kerajinan topeng ini yang sebenarnya ini khas Gunung Kidul. Bobung dari sejak saya mengenal Jogja ini ya memang ikonnya ini. Ikon di Gunung Kidul ini topeng kayu ini dimanapun. Itu yang kemudian terus berkembang ketika kemudian menginjak wisata. Di bawah sebenarnya sudah cukup banyak, tapi di sini nih sebenarnya emas yang dimiliki Putat ya di sini nih di Joglo Batur ini. Ketika orang kemudian bisa melihat
dan ini dikelola oleh desa Pak Lurah ya. Ya ini yang menjadi keunggulan berbeda. Kalau yang lain kan mungkin itu kan swasta ya, berarti tidak jauh dari sini yang langganannya juga sudah cukup lumayan, tapi yang di sini nih yang mungkin harus lebih perlu banyak diangkat lagi diangkat gitu. Karena dulu memang sudah pernah settle, tapi ada beberapa hal yang kemudian kita harus support karena beberapa tahun yang lalu di Joglo ini kan juga bantuan Bapak Gubernur nih, kalau nggak salah ini bentuknya seperti ini, sehingga kita pengen Putat terus bisa hidup dan menghidupi dirinya. Betul. Nah makanya kalau dari aspek planner Prima ini dari ibu-ibu Bu Sri ini kemudian ini kemudian kita juga pengen menumbuhkan bagaimana produk-produk Putat yang sangat banyak ini kemudian bisa dikelola dengan baik. Di sini tidak hanya topeng, tapi juga ada produk-produk kakao. Jadi kalau dipatok kan, ada kakao juga ini coklat tadi. Produksi itu kan dari Oke. kakao semua Pak, ini kan dari petani kita. Di sini sumbernya ini yang kemudian sebenarnya kalau bisa pesaingnya hanya di Ngelanggeran sana ya, tapi Iya di di Ngelanggeran. sini menjadi sebuah alternatif bagaimana produk-produk kakao atau coklat itu kemudian bisa dikelola oleh warga sekitar. Oke. Jadi selain topeng kayu yang hiasannya batik ini menjadi ciri khas, tapi kakao kemudian beberapa juga waktu yang ciri lalu khas Pak kita. Lurah juga membuat kain batik Pak Lurah ya, kain Putat itu batik. menjadi sebuah bahwasannya produk-produk lokal yang khas Putat itu banyak sekali, dan kita pengen membantu bagaimana mengelola produk itu sehingga kemudian antara produksi dan pasar ini seimbang. Oke, betul Pak. Tapi memang akhirnya luar biasa nih Pak. Ternyata di sini ada kakao, ada banyak banget budaya yang memang kalau dieksplor itu luar biasa sekali nih Pak. Ini Baik, jadi kalau kancah muda di Jogja jenuh di kota, silahkan ke Joglo Batur, Kelurahan Putat. Anda bisa menikmati di Joglo Batur ini, bisa menikmati berbagai kesenian dari wayang, jadilan, tari. Yang penting pesan dulu Mas Wawan. Oke, Silahkan oke, nanti oke. kita siap untuk memfasilitasi. Kemudian juga teman-teman bisa paket edukasi, latihan membuat kerajinan kayu boleh. Apapun yang diinginkan, mau topeng, mau souvenir, mau alat rumah tangga, mau apa yang diinginkan sesuai keinginan teman-teman kancah muda. Kemudian juga kita menyediakan untuk homestay. Di beberapa homestay kita bisa 40 sampai 50 homestay yang ada di Joglo Batur dan sekitarnya. Kemudian ke bawah kita ada Gua Watu Joglo yang di sana kita siap untuk permainan air yang ada di sana. ini bisa turun dari bawah sini ya Pak Ji? Iya, di bawah sana nanti. Kemudian ada lagi kita untuk Kampung Mas untuk menikmati berbagai kuliner yang ada di sana. Apabila sore di sana ada pasar Kampung Mas yang menyediakan berbagai seni, makanan dan juga apapun olahraga ada di pasar Kampung Emas. Oke, itu setiap sore itu Pak? Yang pasti setiap malam Sabtu, malam Minggu, dari olahraga, seni, tinggal yang diinginkan apa. Suasana bagus juga, sejuk di bawah pohon dengan berbagai lampu ornamen, kemudian dekat lapangan olahraga. Seperti itu kita mengemas beberapa paket wisata yang ada di Kelurahan Putat. Kemudian di sebelahnya kita bisa belajar untuk olahan kakao dari berbagai variasi olahan UMKM yang ada di sana. Dodol tadi sudah dikatakan, ampiang dan sebagainya, kemudian donat dan sebagainya ada di sebelah dari pasar Kampung Emas. Seperti itu Mas Wawan. Jadi banyak sekali kegiatan yang ada di sini. Oke. Menarik Kancah Muda Jogja. Ini kamu harus datang ke sini. Pokoknya ini tempatnya asik banget. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih banyak nih Pak Anji. Nanti kita bakal kulik lagi Kancah Muda karena ternyata
banyak banget hal menarik, banyak banget potensi yang ada di sini. Dan kalau misalnya kamu datang ke sini meramaikan tempat ini secara nggak langsung, kamu menggerakkan ekonomi yang ada di daerah sini gitu, karena ini dikelola langsung oleh masyarakat nih. Jadi apa ya, ketika tempat ini maju, perekonomian maju, kamu secara nggak langsung juga membantu perekonomian banyak orang yang tinggal ada di sini gitu Kanca Muda Jogja. Dan kita masih di Joglo Batur Kanca Muda, masih dengan Pak Lurah, Pak Sukardi, dengan Pak Wisnu dan Bu Siti nih Kanca Muda. Kalau tadi ngomongin soal potensi yang ada di Putat ini banyak sekali Kanca Muda, dan tadi sempat di off air cerita kalau misalnya Kampung Putat ini juga jadi salah satu percontohan nih Pak J untuk kakao. Ada berapa hektar sih Pak ini yang ditanami kakao gitu? Oke, terima kasih Kanca Muda Jogja, bahwa di Putat itu selain yang sudah kami sampaikan tadi merupakan pusat budaya, desa wisata, desa prima, dan juga trainer. Salah satu desa trainer wirausaha yang ada di Kelurahan Putat ini kita angkat untuk kakao. Jadi di Putat itu merupakan salah satu sampel ataupun contoh dari kebun kakao yang ada di Gunung Kidul dari dinas terkait yang mengelola ataupun mengusahakan tanaman kakao dari tanam sampai siap saji. Jadi ini dikembangkan di Kelurahan Putat melalui beberapa pelatihan edukasi untuk bisa memproduksi dan mengolah kakao yang ada di Putat ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu upaya kita untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Putat. Potensi untuk bahan baku itu ada kurang lebih 20 sampai 25 hektar. Oke, luar biasa ya. Dan ini udah dari tahun berapa ini Pak? Untuk tanaman kakao di Kelurahan Putat itu sudah ada sejak 89 sampai sekarang. Itu sudah produksi yang sebarannya tadi sudah saya sampaikan 20 sampai 25 hektar. Oke, dan itu biasanya dikemas, dibentuk dalam olahan apa aja? Kan tadi dari hulu ke hilir nggih, dari semua, dan akhirnya ini produk-produk jadinya jadi dibuat apa saja ini Pak? Iya. Jadi untuk hasil ataupun produksi dari kakao ini sebelum kita ke olahan dulu dijual sebagai bahan mentah, tetapi sekarang kita sudah berupaya untuk bisa menggiling sendiri untuk menjadi bubuk coklat yang bisa diproduksi jadi beberapa jenis olahan. Ada dodol, ada ceriping, ada rengginan, ada donat, ada macam-macam seperti itu. Rengginang coklat nih. Kemudian ada minuman coklat juga ada. Minuman coklat. Minuman itu untuk campuran minuman yang ada di produk sebelah sana. Oke, menarik nih rengginang coklat. Gimana rasanya ya? Itu menarik loh Kanca Muda Jogja, pasti enak banget itu. Iya, jadi tidak menikmati roti ataupun kue dari kakao, tetapi bisa menikmati rengginan dari kakao. Pisang juga bisa. Jadi rengginan itu diberi rasa kakao sebelum digoreng. Bagaimana ibu-ibu bisa memformulasikan antara ketan dengan coklat sehingga memberikan rasa rengginan coklat dan lain sebagainya. Wih, enak banget ini Kanca Muda Jogja. Banyak banget, dan ini kemasan-kemasannya juga sudah menarik Kanca Muda Jogja, karena ini ternyata juga salah satu binaannya dari Dinas Koperasi ya Pak Wisnu. Ini sudah masuk ke dipamerkan di Bandara Nia ya Pak J. Ini sudah masuk ke kurasi ya ini. Ini sudah dikurasi, sudah memang banyak produk-produk yang masuk ke Nia ya Pak dari Putat ya. Ya, jadi produk coklat yang ada di Putat ini salah satu contoh tata kelola agribisnis yang berhasil. Jadi mengapa kakao ditanam di sini, kan ini daerahnya kan termasuk dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Di perbukitan pegunungan yang mungkin dari tingkat stabilitas tanahnya itu labil. Makanya dulu zaman Pak Harto itu kemudian menanam tanaman kakao yang hasilnya itu tidak kemudian banyak merusak tanah, tapi diambil dari buahnya. Nah, kalau tadi Mas Awan kesini kan di
tanaman kakao kan ada di sekitar pekarangan warga. Betul, Ini betul. menjadi keunggulan. Sebenarnya sentra kakao kita selain Gunung Kidul ada di Kulon Progo. Cuma yang di Kulon Progo itu sudah tumpang sari ya, campur sari. Campur-campur. Jadi agro. Tapi yang di sini ini lebih murni coklatnya. Tidak banyak tanaman-tanaman selanya sehingga mungkin produktivitas kakao di sini mungkin lebih baik daripada yang di Kulon Progo. Ini menjadi keunggulan. Lah, hal terpenting yang bagi kami untuk pengembangan itu petani diajari bagaimana kemudian dia tidak hanya bisa menjual dari produk mentah, tapi dia harus bisa menjual produk jadinya seperti apa, karena nilai tambah olahan kakao daripada dijual dengan bahan mentah lebih bagus yang hasilnya seperti Mas Awan lihat, ada dodol kakao, tadi ada rengginang kakao, permen kakao, beberapa tempat ada es krim kakao, mungkin ada kalau di Jogja itu kan ada banyak olahan-olahan coklat ya, seperti coklat monggo atau coklat apa itu kan kemudian sebenarnya di sini itu pun bisa diolah oleh masyarakat sesuai dengan standar, karena biasanya masyarakat itu ketika mengelola olahan biji kakao fermentasi itu yang sulit di situnya biasanya lah. Sekarang masyarakat di sini sudah bisa membuat ragam pernak-pernik olahan kakao yang sedemikian banyak ini tinggal kemudian bagaimana mengelola dari aspek kemasannya, pasarnya, meskipun tadi dari kemasan sudah sangat eksklusif, sudah sangat lux. Itu kalau saya lihat warna-warna yang hitam ini produk-produk Ini eksklusif nih Pak, ya, premium sangat, gitu kan. Premium dan mungkin dari aspek sertifikasinya juga sudah cukup sangat memadai, karena yang mendampingi di Putat tidak hanya dinas koperasi Mas. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi ini sudah Pak Lurah tadi sudah menjelaskan, beliau sudah bisa gandeng banyak pihak untuk kemudian peduli dengan Putat. Contohnya ada Angkasa Pura, ada perbankan. Nah, ini menjadi hal yang kemudian sebenarnya patut kita apresiasi bagaimana kemudian membawa Putat ke depan. Betul. Karena memang akhirnya ketika kolaborasi itu kita larinya bisa lebih kenceng nih Pak Anjing. Karena yang gerbongnya yang narik ini banyak nih Pak Lurah ya. Jadi kami dalam mengelola tata pemerintahan di Kelurahan Putat ini kita tidak hanya menggantungkan satu dinas ataupun satu sumber. Kita berusaha semaksimal mungkin dari berbagai dinas maupun CSR, kita berusaha untuk menggandeng dan mengajak bersama-sama dan tidak ketinggalan dari dunia kampus. Dari beberapa kampus yang ada di Jogja, saya selalu menekankan untuk tidak hanya membuat skripsi ataupun hanya membuat ngecat tugu dan sebagainya. Kita tetap selalu menekankan pemberdayaan, pelatihan untuk membuat produk yang ada di Kelurahan Putat sesuai dengan sumber daya alam yang ada di wilayah kami. Kemudian juga kami menekankan bagaimana supaya kita bisa kerjasama sebagai desa binaan seperti yang minuman itu kita sudah kerjasama dengan salah satu kampus yang ada di Jogja, Aprin, dan mereka sudah canangkan logo yang ada di sana. Mudah-mudahan nanti beberapa variasi produknya bisa terangkat di Kelurahan Putat ini. Oke Pak, ini kalau misalnya ngomongin soal potensi yang begitu banyak gitu kan, terus juga masyarakatnya juga yang begitu bersemangat gitu. Sebenarnya tantangannya apa lagi sih Pak di Putat ini yang memang kayaknya menjadi PR tersendiri ya, yang menjadi tantangan ini? Jadi Kancah Muda memang yang secara umum kita sampaikan ataupun kita hadapi di manapun, yang pertama adalah pemasaran. Pemasaran ini kita selalu mendorong khususnya teman-teman muda, apapun peralatannya kita dukung untuk bisa ikut memasarkan sebagai garda terdepan di pemasaran, baik itu wisata budaya, prima maupun planner. Kemudian bagaimana kita bisa memasarkan secara bersama-sama. Apapun produk kita ini adalah produk Putat. Jadi topeng Putat, dodol Putat,
terus ingkung putat, itu harus selalu putat supaya kita bisa memasarkan bersama. Tetapi yang menjadi tantangan bagaimana kita mengajak, mengedukasi para warga kita, baik yang muda sampai yang tua, untuk rasa handar beni putat ini. Tantangannya yang paling berat itu supaya ego masing-masing itu tidak mendalam di sana, tetapi kita egonya ataupun kebersamaan kita harus tetap kita bangun, kerukunan, kebersamaan, dan kenyamanan di wilayah kami. Oke, jadi akhirnya tidak yang penting aku sendiri yang maju, tapi iso yuk bareng-bareng kita majukan putat ini bareng-bareng gitu Kanca Muda. Dan sebenarnya kalau dari Dinas Koperasi sendiri untuk mendukung pemasaran dari Sibakul Jogja juga sudah mendukung sekali ya Pak Anje. Di situ produk-produk bisa dimasukkan gitu, dan dari program Sibakul Kanca Muda Jogja kamu bisa daftar di situ. Caranya gampang banget, cukup dengan nick itu kamu udah bisa di situ daftar, dan ada produknya, foto produk, nanti bisa banyak sekali keunggulan dari Sibakul ya Pak Anje, nanti bisa dieksplor di sana Anje, Pak Wisnu Anje. Dan kalau misalnya dari UMKM sendiri Mbak, ini tantangannya apa nih yang selain tadi pemasaran, mungkin dari ada tantangan atau mungkin ada harapan nih, seperti apa pengennya, mumpung juga ada dari Dinas Koperasi ini, ada keinginan nggak sih, ada harapan Pak Wisnu saya nembung apa gitu? Iya, terima kasih ya Mas ya. Dari UMKM sendiri dulu kan sebelum kita banyak dibantu dari Dinas Koperasi ya untuk pembuatan PIRT, untuk halal, itu pun kita udah dikasih jalan dan kita udah bisa mendapatkan itu semua. Tapi mungkin untuk marketingnya atau gimana kan kita harus tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan dan suasana seperti ini. Untuk pengarahannya itu mungkin kita tetap minta dari Bapak Lurah juga tetap selalu memotivasi kepada UMKM. Mungkin dalam berapa kali sekali beliau ngarohke lah istilah Jawanya ya, gimana yang ada, terus kekurangannya apa, terus nanti kan kita bisa minta solusi kepada Bapak Lurah. Mungkin kita bisa mengaturkan ini Pak, saya kurang begini, mungkin nanti dari Bapak Lurah bisa menjalin dari rekan yang lain untuk bisa memecahkan masalah yang ada di UKM begitu. Oke, jadi memang ya akhirnya yang diharapkan dari UKM adalah pendampingan. Ada pendampingan. Ada pendampingan. Untuk kelompok kita juga dulu pendampingan itu juga dari SKHU, dari Sukong University. Itu juga mendamping masalah pemberdayaan. Terus kita juga udah dibantu untuk marketingnya, untuk packagingnya yang bagus gimana lah, kita juga sudah bisa istilahnya diterima di pasaran begitu. Udah bagus. Nah mungkin untuk kedepannya ada tambahan yang lain, kita sangat berterima kasih mungkin dari Bapak Lurah atau Bapak dari Dinas Koperasi lagi untuk lebih mendukung kami sebagai pelaku UKM yang ada di Putat begitu. Oke, terima kasih. Dan memang kalau dari Dinas Koperasi sendiri pendampingan terus dilakukan ya Pak Anje. Jadi ada program-program pendampingan terus nih Pak Anje. Ini kalau teman-teman di Putat pengen pendampingan datang langsung ke Dinas Koperasi, bisa nggak sih Pak? Ada pendampingan tersendiri nggak sih Pak? Di sini kan di Putat salah satu desa planner, skema desa planner kami di sini adalah kalau nggak salah G2R ya, Global Gotong Royong Tetrapreneur. Dan ini kami punya tim pendamping yang ada dari G2R untuk kemudian mendampingi bagaimana produk-produk Putat ini kemudian bisa tidak hanya dipasarkan di sini. Dan sebenarnya yang pertama yang harus segera ditangani sekarang kan bagaimana kita segera keluar dari pandemi ini. Betul. Kalau pandemi ini bisa segera dituntaskan, maka kemudian hal-hal yang lain seperti mungkin pameran, kunjungan, kemudian kita buat event di sini yang mendatangkan banyak orang, itu nanti bisa akan lebih enak dijalankan. Beda dengan yang kondisi-kondisi beberapa akhir yang lalu. Mungkin kalau nggak salah Pak Lurah mau membuat acara di sini sampai kemudian
delian saro polisi atau apa, nanti biar Oh pernah Pak itu Pak. dibubarkan atau apa. Bukan. Jadi tetap kita kerjasama dengan bareng-bareng. Tapi yang terpenting bukan tapi yang terpenting bagaimana kemudian pandemi ini segera selesai, kemudian apa yang diharapkan Bu Siti, Pak Lurah ini kemudian bisa kita kemudian mengekspor putat kepada masyarakat lebih optimal, karena kalau bicara kawasan di sekitar Putat ini kan banyak sentra-sentra wisata yang sudah cukup berkembang. Betul, ada kawasan Gunung Api Purbang Langgeran, Embung Langgeran, kemudian yang lain. Kalau antar kawasan ini disinergikan, mungkin katakanlah ada jeep wisata yang kemudian setelah dari Langgeran mampir sini, mampir mana lagi, itu menjadi sebuah kolaborasi yang cukup bagus. Oh, Jadi betul. Jadi paket gitu ya Pak. dolannya dari berangkat dari Langgeran, belanja topeng kayunya di sini, makan siangnya, ingkungnya bisa nyoba di Embung, di Joglo Batur, di Kampung Emas tadi di bawah kan, itu juga sebuah destinasi yang setidaknya harus bisa dikolaborasikan. Kemudian sekarang sudah bukan zamannya lagi persaingan, Betul, tapi betul. saling kolaborasi, saling gotong royong, itu yang sebenarnya bagaimana tempat wisata itu kemudian bisa eksis, saling berbagi rezeki, saling berbagi keuntungan, saling berbagi kekancan, saling berbagi pasar. Oke, Jadi betul. nanti ini yang kemudian tinggal dioptimalkan. Karena kalau Mas Awan lihat produk-produk kayu memang sudah unggul sekali, dan ini memang khas di sini. Betul. Nah, karena kesenian khas ukir topeng Putatnya memang tidak ada duanya yang bisa diambil. Belum lagi produk-produk olahan kakao yang ada di sini ini. Belum lagi view Betul. kalau di Langgeran dengan yang di sini sangat beda sekali. Nah, ini yang menjadi, apalagi akses di sini itu juga harus dukungan. Yang ketiga akses Mas ya, tadi yang akses menuju sini mestinya harus diperbaiki, saling koordinasi. Kalau mobil papasan menuju Joglo Batur ini kemudian nanti perlu dipikirkan juga bagaimana kemudian kalau ini rame viral itu nanti problem-problem seperti itu harus ada jembatan dan solusinya. Mungkin Putat akan lebih banyak memerlukan ruang parkir yang kemudian harus didesain di mana sehingga tempat ini kemudian nyaman dikunjungi, tidak crowded. Kalau crowded itu nanti yang kasihan teman-teman di Putat sendiri. Jadi kolaborasi satgas yang memadai ini menjadi salah satu kunci bagaimana mengelola desa Putat ke depan biar lebih semakin mandiri, semakin berdaya. Luar biasa banget Kancah Muda Jogja, dan memang itu tidak bisa dilakukan sendiri tapi butuh kolaborasi dari banyak pihak nih. Ayo diangkat nih Putatnya gitu. Dan tadi harapan-harapan dari Mbak Siti sebenarnya sudah terjawab dari Dinas Koperasi, juga sudah banyak sekali pendampingan. Terus juga kalau Kancah Muda Jogja yang mungkin di rumah juga aku juga pengen nih mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi, bisa datang aja ke Dinas Koperasi. Di situ ada Plut, di situ kamu bisa ada banyak banget pendamping. Kamu bisa ikutin IG-nya Diskop ukm.diy Kancah Muda Jogja. Di situ kamu follow aja. Di situ banyak program-programnya ada apa saja. Terus ada model kurasi juga ada di situ. Program-programnya ada di situ komplit pokoknya. Jadi kalau misalnya masalah pendampingan, insya Allah Dinas Koperasi selalu ada acara-acara untuk mendampingi, ada inkubasi dan lain-lain yang bisa meningkatkan kapasitas UKM. Termasuk kamu juga nih Kancah Muda yang di rumah pengen mulai usaha, bingung mau usahanya apa ya, bisa datang konsultasi, juga ada pendampingan di sana gitu. Dan memang Putat ini sendiri harus dikeroyok oleh banyak dinas, banyak pihak supaya juga akhirnya bisa lebih berkembang ya Pak Anji. Dan ini harapannya dari Pak Lurah sendiri apa nih Pak untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan? Iya teman-teman ataupun Kancah Muda Jogja yang saya cintai, jadi harapan kami ke depan untuk Kelurahan Putat ini semua masyarakat saya bisa bergerak bersama-sama memajukan wilayah kita, baik itu pengrajin, petani, pedagang, dan semuanya bisa bergerak. Kemudian di kemudian hari saya harapkan Kancah Muda dapat ikut menyebarkan apa yang terbaik di Putat ini. Silahkan datang di wilayah kami Kelurahan Putat,
untuk bisa menikmati apapun yang Anda inginkan, baik itu seni, terus kerajinan, kemudian beberapa kegiatan agrowisata, pengen meluku ataupun tandur, silahkan ke Kelurahan Putat. Kemudian untuk akses mudah sekali di Kelurahan Putat, kilometer 24 itu sudah Putat, silahkan masuk. Karena di wilayah kita yang ada di depan hanya kurang lebih 1,5 kilo. Tapi jangan khawatir, 2022 Putat melalui Bubung dan sekitarnya kita akan dibelah oleh jalan negara, jalan alternatif Tawang-Alang yang jalan negara, berarti sudah hampir 20 meter. Silahkan dinikmati, mari kita nikmati bersama alam desa kita yang indah dan sejuk. Betul. Dan kalau misalnya kamu bingung mau ke sini, tinggal googling aja Joglo Batur gitu, Kanca Muda Jogja, udah komplit lah di situ, mapnya udah jelas, tinggal datang ke sini. Buka setiap hari ya Pak Anje? Buka setiap hari, siap. Ini di sini nanti kamu dari jam berapa sampai jam berapa Pak bisa datang ke sini Pak? Siap, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kita siap dengan berbagai suguhan yang Anda inginkan, tari, seni, kegiatan maupun edukasi ada di Kelurahan Putat. Oke, jadi misalnya nih Kanca Muda pengen ke sini, reservasi dulu kalau misalnya mau ada, Pak aku mau minta tari topeng nih gitu, atau saya mau minta ada tari topeng ya Pak Anje? Ada tari topeng, wayang ketoprak, jadilan, reog, siap. Ini ada teman-teman pendamping desa budaya. Oh komplit nih Pak Anje. Jadi misalnya aku mau ini nanggap jatilan nih, mau lihat reog nih di sini, bisa Anje? Bisa. Oke, dan kalau misalnya Pak ini saya mau nginep di sini, kan ini ada berapa homestay Pak di sini? Kita ada 40 sampai 50 homestay. Pengen wayangan di Joglo Batur, kita siap. Oke, dan itu tinggal datang ke Joglo Batur aja, nanti reservasi dan lain-lain bisa di sini, Nje. Oke, bisa diatur bersama-sama. Oke, Pak, kalau misalnya saya mau minta, Pak, saya boleh nggak sih Pak, saya mau nginep di sini, mau diantar jalan-jalan ke tadi, nyobain ingkungnya, nyobain apa, nyobain metik kakao, terus nyobain apa, ngelihat olahannya, itu juga bisa itu Pak? Siap, kita siap dari buat kerajinan, olahan, meluku, tandur, siap semuanya. Oke. Nah itu dia tadi Kanca Muda Jogja. Kalau misalnya kamu wisata cuman foto-foto aja, kayaknya kurang berkesan gitu ya. Kalau di sini komplit, kamu foto-fotonya bisa dapat, experience-nya juga bisa dapat gitu. Jadi kamu bisa lebih banyak bercerita. Oh aku pernah loh nyobain ngeluku. Oh aku pernah loh ngeliat di sana gimana pembuatan topeng batik. Itu banyak hal yang bisa kamu ceritakan gitu Kanca Muda. Apalagi nih Kanca Muda kamu yang suka buat vlog, kemudian suka buat YouTube, buat konten. Ini jadi tempat yang luar biasa banget. Ini bisa jadi kamu 2 hari di sini aja, konten yang bisa kamu buat itu banyak banget ya Pak ya. Iya. Itu banyak banget, dan itu apa ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa ngasih experience ke orang gitu Kanca Muda. Mungkin penikmat vlog kamu bakal ngerasain, oh ternyata kalau buat topeng batik tuh seperti itu toh, kalau mau ngeluku tuh seperti itu gitu ya Pak Anje. Ya, jadi teman-teman ataupun Kanca Muda bisa datang, melihat, melaksanakan, dan membawa dari sini, menikmati tentu saja. Oke, seluruh panca indera kamu bakal terpuaskan di sini Kanca Muda. Jadi buat kamu para vlogger, buat kamu para influencer, kayaknya harus banget datang ke sini Kanca Muda, nyobain experience pengalaman di sini. Matur nuwun Pak Lurah. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak Wisnu. Sami-sami Mas Awan. Terima kasih Mbak Siti. Sama-sama, Pak. Gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol Pak. Dan ini kayaknya harus banget Kanca Muda yang belum pernah datang ke sini, harus datang ke sini di Joglo Batur. Sekali lagi kamu searching, datang ke sini, setiap hari buka. Kalau misalnya Sabtu Minggu juga recommended Pak ya, datang ke sini sore. Sekarang buka sampai jam 9 malam. Sore juga tempatnya asik, pagi apalagi, pokoknya bisa ngelihat sunrise, sunset kayaknya bisa dapat nih Pak Anje. Dua-duanya bisa dapat di sini. Tuh kan. Enak banget tuh Kanca Muda Jogja. Jadi sangat-sangat Awan sangat menyarankan kamu untuk datang ke sini, dan ini kayaknya Awan juga betah nggak pengen pulang. Mas Awan. Pripun Kalau Pak? dari Heha atau Patok yang sebelah sana kan lihatnya bangunan kota. Iya betul. Tapi betul. kalau aroma yang hijau luas itu ya di Putat ini. Lihat Bapak. Bener Anje. Iya bener. Ini bisa Dan rilis stres aksesnya sendiri. dari Jogja itu tidak jauh.
Bener. Tadi itu saya juga dari pusat kota cuma sekitar 40 menit kurang ya Pak Anji. Iya. Itu enak banget. Wah itu pokoknya begitu kamu masuk tuh kayak ini Kancah Muda Jogja. Kayak kamu tuh wah ternyata ada surga di balik ini semua gitu ya. Kalau di jalan kan hanya putat tuh kopi putat, joglo batur putat nih lebih eksotik. Betul sekali Kancah Muda. Jadi recommended banget ya Pak Anji. Iya. Ini Pak Wisnu aja nggak bosan-bosan loh Enggak kesini. bosan, sangat senang di sini. Terima kasih loh Pak sudah diajak ke sini, sudah diperkenalkan tempat ini, tempat yang luar biasa Kancah Muda. Dan sayang juga kalau kamu belum pernah ke sini, harus datang ke sini Kancah Muda. Oke. Terima kasih karena kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol Kancah Muda dan tetap stay di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori karena kita masih ada beberapa tempat lagi yang bakal kita kunjungin. Jadi pantengin terus Instagram kita, pantengin terus juga Instagramnya Dinas Koperasi Kancah Muda Jogja. Kita mau kemana lagi, ngobrol apa lagi, pokoknya pasti seru deh. Awan pamit dan terima kasih kepada seluruh narasumber Kancah Muda Jogja. Stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Awan sign out, love Jogja and you and bye bye.